Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dafa Rahmat Nuriansyah, Aulia Rahmatul Firdaus Saadah, dan Ardita Novitasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi ruang lingkup, kita harus tahu dulu apa pengertian dari pendidikan Islam. Nah, di slide ini kita bisa lihat ya, ada pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil balik, dan bertanggung jawab secara susila. Lalu yang kedua, menurut Driyarkara, pendidikan adalah sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Lalu yang ketiga, menurut Stella Van Patten Henderson, pendidikan merupakan kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial atau pembentukan hati murni. Pendidikan adalah proses pembentukan diri dan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Di sisi lain, Dr. Muhammad S.A. Ibrahimi dari Bangladesh mengemukakan pengertian pendidikan Islam sebagai berikut. Islamic education in true sense of the term is a system of education which enable a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mold his life in according with tenet of Islam. Jadi, pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Di lain pihak, Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa pengertian dari pendidikan Islam? Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai alat kebudayaan Islam memiliki watak lentur terhadap perkembangan cita-cita kehidupan manusia sepanjang zaman. Namun, watak itu tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip nilai Islami. Pendidikan Islam juga mampu mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari masa ke masa, termasuk di bidang ilmu dan teknologi, dengan sikap mengarahkan dan mengendalikan tuntutan hidup tersebut dengan nilai fundamental yang bersumber dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman dan takwa inilah yang merupakan rujukan dan transparansi tingkah laku manusia yang terpencar dengan getaran hati nurani manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan. Dengan demikian, profil manusia yang dihasilkan dari pendidikan Islam adalah manusia yang berkualitas, yakni yang berkemampuan menguasai dan menciptakan ilmu dan teknologi serta sistem budaya hidup berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menuju kepada kesejahteraan hidup dunia dan kebahagiaan kelak. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam yang menjadi ruang lingkupnya adalah: pertama, perbuatan mendidik. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik, atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan yang menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari seorang pendidik kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Dalam perbuatan mendidik sering disebut dengan istilah tahzib. Yang kedua, pelaku pendidikan.
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah terciptanya insan kamil. Menurut Muhaimin, insan kamil adalah manusia yang mempunyai wajah Qur'ani, terciptanya insan yang memiliki dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Lalu yang ketiga ada anak didik, yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang keempat ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Maksudnya landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik akan dibawa. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidikan ini mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil pendidikan Islam. Lalu yang keenam ada materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun yang sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Lalu yang ketujuh ada metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. Yang kedelapan ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Yang kesembilan ada alat-alat pendidikan Islam. Maksudnya alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Gimana teman-teman? Udah paham kan apa pengertian dari pendidikan Islam dan apa aja ruang lingkup dari pendidikan Islam? Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman masih bingung, silakan nanti tanya di komentar atau langsung di ruang diskusi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.